developer seperti apa yang bisa mengcover dengan ide ini gitu kan? Bukan semua developer bisa, asal tak ajari. Itu nggak ada hubungannya developer, itu yang nyeting saya. Perlu prakteknya. Coba Pak Aryadi jelasin. Halo Mas Dani. Iya. Maksudnya gini, misalkan Mas Dani mau beli nih 500 juta. 500 jutanya Mas Dani enggak dikasih ke developer, di deposito di bank. Tapi di blok. Duitnya belum berpindah kan? Masih nama Mas Dani. Mas Dani tiap bulan masih terima bunga deposito selama 2 tahun. Pasti nempati rumah. Udah langsung nempatin rumah. Nempatin rumahnya. Bagaimana cara duitnya itu bisa cari ke developer? Urusan developer sama bank itu kan udah perjanjian ya, itu udah di blok. Nggak masalah itu. Kalau untuk teknisnya itu sama juga begini. Ibarat ini yang dia biasa diakalin perbankan. Bunga dijamin LPS misalkan 5%. Nggak boleh lebih. Kalau lebih kan nanti melanggar. Bisa kena sama OJK. Tetap aturannya dikasih 5% supaya nggak mau ngasih 5. Nah, tetap di pembukuannya 5%, cuma dibikin cashback, nanti dikasih cash lain, di cashback inian sekian gitu. Biasanya perbankan seperti itu. Seperti itu tuh untuk supaya gimana Pak? Maksudnya gini, diterapkan. Ini ada pertanyaan nih. Gimana? Kalau ada materinya mohon di-share beserta simulasinya. Ya nanti ke sini aja, itu belum nanti. Itu nanti bingung itu. Bisakah menghindar dari bunga riba hanya titip adik? Ya bisa aja. Mana senang perbankan, titipin aja. Buat dia. Bisa. Simple loh. Simple ya Pak? Iya. Iya. Kalau uangnya masih utuh 2 tahun, ya kan? Kalau yang ngerti mekanisme perbankan, kalau yang nggak ngerti bingung Pak. Makanya saya bilang sama Pak Aryadi. Secara teknis Pak, maksudnya gini, itu diterapkan dalam kondisi yang gimana? Maksudnya case yang semacam gimana itu? Semua case seperti itu bisa diterapkan? Bisa, asal saya bisa jelasin orang perbankan. Yang tidak bisa, tidak semua orang mampu menjelaskan perbankan, itu aja rumusnya. Saya bisa jelaskan perbankan, saya bisa membuat perjanjian perbankan, saya bisa ngamankan perbankan. Ini pola-pola yang harus perbankan nggak ngerti nih. Tetapi saya karena kompleks ini, sangat kompleks. Ya Pak Aryadi. Iya Pak, di luar kelaziman. Di luar kelaziman. Cuman aman semua, untuk developer aman, perbankan pun aman karena duitnya pun sudah ada gitu loh. Hanya perjanjian kemana. Saya nggak mikir itu perbankan syariah atau nggak syariah, nggak ada hubungannya. Iya. Sama aja deh. Wong itu nggak utang saya. Kalau yang jaminan deposito gitu. Iya. Pembeli juga aman juga, maksudnya gitu. Ya, orang duitnya udah ada itu, kalau jelas pembelinya ya aman, duitnya sudah ada. Loh, udah katanya. Iya. Nah, barangnya pun udah terima gitu, rumahnya pun udah yang ready ya, tapi nggak bisa yang inden rumahnya. Iya, kalau ini orang nggak mau. Ini ngomongin barang second Pak, properti second. Ya, second nggak second, jadi nggak jadi, tanah pun sama aja. Berarti kan ready, maksudnya barangnya udah siap dihuni gitu, mau second pun gitu. Iya. Artinya dari segi konsumen aman, segi perbankan pun aman gitu, karena dananya pun sudah di bank kalau dengan jaminan deposito gitu. Cuman kan si pembeli itu dapat keuntungan, istilahnya dapat cashback. Kalau dia beli cash di developer kan udah gitu aja, dia nggak dapat tiap bulan. Kalau itu dia didaminin deposito, masih terima bunganya selama yang diperjanjikan 2 tahun, masih dia terima. Ini kita kasih tahu Pak Aryadi, kawan-kawan semuanya, Pak Junedi dan semua. Kelas konsultasi itu kelas uji nyali, Pak. Uji kemampuan nih. Kalian uji tesis ke saya. Ya. Saya mohon maaf, 22 tahun saya. Itu ada limitnya, Pak. Sudah 2 tahun konsultan perbankan nasional. Pernah jadi the best developer innovation.
pernah menjadi nomor 1 the best developer innovation, salah satu bank-bank swasta di Indonesia. Kalau dulu mengatakan ada KPR 0%, 100% disetujui, itu saya sudah lakukan 22 tahun lalu. Persetujuan dari saya itu, bukan orang perbankan Pak Haryadi. Iya. Itu Izin untuk bertanya. Pak. Hah? Izin bertanya. Enggak, kalau Mohon nggak izin, seperti ini, pertanyaan saya, kalau nggak seperti ini kan teman-teman nggak ngerti kemampuan saya. Tes, ngapunten. Makanya saya katakan, kelas konsultasi itu hebat banget, top. Dah, di luar nalar kadang-kadang jawaban saya. Uji nyali ini, uji nyali. Uji nyali. Uji saya nih. Uji saya itu. Rame ini. Rame, itu top. Seru ini. Iya emang. Seru. Mohon izin Pak Pak Ju. Karyadi. Siap. Ya. Saya coba ini ya. Saya coba pahami. Jadi gini, kalau saya runutkan ya, Pak Dhani punya rumah second senilai 400 juta. Begitu Pak Dhani ya. Ya, misalkan aja. Nah, dengan sistem seperti ini, Pak Dhani tidak bisa jual 400 juta karena akan terima uangnya 2 tahun lagi misalkan. Jadi harus harganya dijual di 500 juta, tapi dengan sistem seperti itu untuk menarik pembeli. Jadi pembeli yang sudah punya deposito di bank 500 juta bisa membeli properti second punya Pak Dhani yang harganya saat ini 400 juta, tapi dibayar 2 tahun lagi 500 juta. Jadi pembeli masih menikmati hasil depositonya. Begitu Pak Karyadi ya? Iya, kira-kira begitu Pak. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak Dhani sebagai penjual kan perlu uangnya sekarang, bukan 2 tahun lagi, kan gitu Pak Dhani? Iya. Nah, biar Pak Dhani menerima uangnya sekarang, dari deposito tadi dikeluarkan cash dengan back to back jaminan depositonya. Iya, itu Nah, dia. itu juga tidak mungkin keluar 100%. Karena Iya. biasanya cash dengan back to back garansi deposito itu dikenakan bunga mungkin 1% di atas deposito. Hampir sama lah, sedikit di atas. Jadi mungkin untuk penjual oleh bank bisa ditawarkan alternatif, mau terima 500 juta 2 tahun lagi, atau mau terima 400 juta sekarang, atau mau terima 50 juta per bulan selama sekian bulan. Jadi mungkin seperti itu Pak Karyadi ya. Iya, betul Pak. Begitu. Ya. Tetapi pertanyaan saya, kok ada untung 50 juta? Tambah untung lagi kan? Karena nilai sudah udah naik. sudah berubah. sudah naik. Iya, itu dia. Jadi kalau beli rumah bonus, mobil bonus itu nggak perlu, pakai ini aja. Nah, yang mau saya sampaikan mungkin Pak Dhani, sekarang pertanyaannya untuk mendapat penjual yang tidak punya uang cukup, artinya dia tidak punya uang nganggur 500 juta di bank, bagaimana bisa menjual propertinya Pak Dhani second seharga 400 juta saat ini. Nah, itu kan tadi dengan skema tadi bisa berjalan untuk pembeli yang punya uang nganggur 500 juta di bank. Nah, ini yang saya alamin beberapa saat belakangan ya, saat pandemi ini. Jadi gini, saya punya properti yang mau saya lepas untuk saya dapat properti yang lain. Kalau sebelum pandemi kan gampang. Itu kita jual, kita serahkan ke broker, setelah terjual, cashnya kita punya, kita beli properti yang lain kan gitu. Seperti Pak Dhani bilang tadi, punya rumah second, mau dijual, mau beli tanah kan gitu Pak Dhani. Iya. Nah, sekarang caranya dalam kondisi pandemi ini, karena cari pembeli yang punya uang cash itu tidak gampang, sedangkan kita untuk menukar dengan properti lain perlu uang cash. Nah, yang saya pikirkan, ini baru saya pikirkan aja, belum tahu bisa jalan nggak. Jadi, agen pemasaran yang konvensional dulunya mereka menerima titipan untuk menjualkan atau menerima titipan untuk mencari membelikan. Jadi mereka punya listing jual, punya listing beli. Nah,
sekarang mungkin broker-broker ini bisa jadi semacam matchmaker, semacam mak comblang untuk pembeli dan penjual. Jadi misalnya Pak Dhani tadi punya rumah, kepingin tanah, yang kayak apa, rumahnya kayak apa, mau tanah kayak apa. Nah, di sisi lain broker bisa cari orang yang punya tanah seperti apa, yang dia kepingin rumah seperti apa. Nah, itu dicocok-cocokkan. Sehingga mereka tidak perlu punya uang cash senilai 500 juta atau 400 juta untuk beli itu, cukup mereka menyiapkan biaya pajak-pajak aja. Jadi langsung ditransaksikan antara yang punya rumah kepingin tanah A dan yang punya tanah A kepingin rumahnya Pak Dhani. Dimakcomblangkan supaya mereka ketemu, ditransaksikan, asal ada dana cash cukup untuk membayar pajak, bisa terjadi. Itu yang saya pikirkan untuk pembeli yang tidak punya cukup uang untuk membayar cash 100%. Yang saya tanya Pak Karyadi dah, Pak Jun, tanya Pak Karyadi ya. Tahu-tahu harganya kan 500, dia hanya punya uang 200. Berarti KPR-nya hanya 60%. Atau KPR-nya hanya 50%. Atau KPR-nya tinggal 30%. Tanya Pak Dhani. Walaupun sekarang masa sulit, nggak mau melepas, kira-kira KPR-nya setujui nggak Pak Karyadi? Kalau saat ini Setujui. Setujui, no. Wong saya juga punya backup-nya. Wah, itu ruwet gitu emang. cuman situasinya. Ya, pertanyaan saya Pak Karyadi. Saya beli tadi, rumahnya 500, tapi dia hanya punya uang 300, kan kurang Pak Jun. Iya. Gitu kan? Ya kan? Berarti kan kurang 200, benar? Iya. Bisa nggak KPR-nya? Bisa. Udah 60% masuknya. Nah, iya. Resikonya Tetap. kecil, Ayo resiko. dengan Pak, dengan perbankannya Pak Karyadi, kasih tahu saya, tak buat program. Mau. Biar gerak semua. Itu yang mau Pak Junedi, saya mau ngumpulin pengembang-pengembang Pak Jun, pakai instrumen-instrumen itu Pak Jun. Itu memang tidak mudah bagi yang tidak bisa menjelaskan. Nggak gampang ini. Saya paham. Pak Bambang, tapi perbankan saat ini posisinya bertahan kecuali yang kelebihan cash ya. Yang bank-bank buku 4 aja ya. Kalau yang bank-bank yang lain hanya bertahan di dia sekarang bertahan di deposito aja, Pak. Mungkin yang bank buku 4 tuh ya, yang BCA, BTN, BRI, Mandiri, mungkin itu aja sama BNI. Yang lainnya sih agak berat, Pak. Situasinya berat ya. Pertanyaan saya lagi. Berat kan? Pertanyaan saya mending sekarang pertanyaan saya. Kita tuh kan hanya bertahan untuk cash flow-nya, Pak. Iya. Tetapi kan otomatis bisa nggak perbankan membiayai? Semua sekarang hampir tutup ini perbankan. Maka kalau pembiayaan hanya 40%, 30%, saya pikir dia berani buka keran, Pak. Iya, posisinya itu. Ya toh? Kedua lagi, ya sudah. Uang saya tak depositokan, tak jaminkan, Pak. Sebagian untuk ngangsur 2 tahun. Paling nggak hanya 5% atau 10% dari itu bisa nggak, Pak? Setahun nah, ini nggak bisa ya. Ini yang akan tak diskusikan dengan perbankan tersebut, Pak. Minggu depan, Pak. Memang ini bukan perbankan nasional saya. Dengan perbankan yang sahamnya 100% asing, Pak. Oh, bisa. Saya mau itu, Pak Jun. Ya. Mungkin itu menjadi solusi pengembang sekarang yang pada tewas-tewas itu. Sebetulnya pertanyaan saya, yang punya deposito tadi sampai mendapatkan uang kembali 50 juta, mendapatkan bunga depositonya bagi hasil deposito, untuk mendapatkan dia untung, dia harus melepas depositonya enggak? Enggak. Berarti dia tetap dapat deposito, ya kan? Bunga. Dia dapat pegangan aset dan dia ada rencana profit. Tiga-tiganya dapat dia. Iya. Gitu Pak Jun. Ya. Ini permainan instrumen keuangan sebetulnya. Jadi dia tidak bayar sama sekali, menempati rumahnya, tiap bulan masih dapat hasil depositonya selama 2 tahun. Kalau 2 tahun dia nggak suka lagi dengan rumahnya, digaransi dibeli sama banknya dengan profit sekian %, kan gitu? Ya, bukan digaransi lah, pasar dijual lagi, mestinya profit itu kan ya. Berarti apa? Dapat profit depositonya,
dapat kos kontrak rumah nggak bayar, ya kan? Iya. Atau dia dikontrakkan dapat uang, bener? Ada kenaikan harga rumah, bener? Iya. Betul. Ya wes, bener Pak Jun? Betul, Pak. Ketiga. Tapi mungkin Nah, itu harus ini Perlu seleksi didetailkan banknya itu. perlu diseleksi juga. Jadi masing-masing bank punya Apanya? kebijakan sendiri. Bank A bisa seperti ini, bank B bisa seperti ini. Nah, terus diketemukan dengan pengembang yang kebutuhannya cocok dengan kebijakan banknya dipasang-pasangkan. Enggak Pak Jun, nanti enggak gitu Pak Jun. Jadi saya diskusi dulu dengan pengembangnya. Kalau produkmu tak buat ini mau enggak? Produkmu tak buat ini mau enggak? Produkmu tak buat ini, berbeda mau. Tapi sebelumnya saya diskusi dengan perbankan dulu. Mau enggak Ya. dengan ini? Terima dengan ini. Baru saya nanti ada Ya. promosi, dapatkan 50, dapatkan 100 lokasi perumahan di kota Jogja, saya bilang gitu. Ya. Beli rumah, nggak perlu bayar, tempati dahulu, 2 tahun kemudian baru bayar, malah dapat untung 50 juta gitu aja. 50 juta itu dari berapa deposito, Pak? Loh kok bukan deposito, aduh. Naik. Bukan bunga. Maksudnya berapa yang didepositikan nih, Mak? Nggak ada hubungannya dengan deposito. Ya. Kenaikan Ya, aset, harga rumah itu, Pak. Oh, penambahan asetnya. dapat untung 100 juta, kok bisa? Dari kenaikan harga, rumahnya nggak usah kamu tepati, dikontrakkan 2 tahun, 25 juta. Dengan nilai asetnya ya. Ya kan? Tadi pada posisi saya sebagai pemilik mencairkan 80%, itu posisi pemilik bukan sebagai peminjam, Pak ya? Apanya? Bukan ya? Apanya? Tadi kan misalkan saya mencairkan 80% dari nilai deposito dia. Oh, enggak ada, 100% pun boleh. Boleh juga. Boleh. Kenapa nggak 100% boleh? mungkin banknya nggak berani, Pak. Bukan, kalau tadi paling oke 80% lah. Tetapi 80% di awal kan setelah 2 tahun Betul. kemudian kan diambil boleh sisanya Pak Jun. Ya. Sudah masa kontraknya selesai, ya kan? Ya, itu tinggal hitung-hitungan banknya dah. Bisa diambil sekian persen di awal, yang sekian persen dikeluarkan tiap bulan berapa, sisanya sekian persen di akhir 2 tahun Yes. berapa. Ya, itu ada masalah hitungannya. hitung-hitungan aja. Itu Iya. negosiasinya nanti. Pada posisi Ya. itu akannya pemilik dengan banknya berarti ya. Apanya? Agak sama developer lah. Developer nggak ada hubungannya. Sama developer. Bukan developer, Pak. Pemilik rumah second tadi. Ya pemilik rumah second kan developernya toh. Ya pemilik rumah lah. Ya, pemilik rumah. Tadi untuk mencarikan akadnya sama banknya ya, bukan sama pembelinya, bukan. Nggak ada. Ada gabungan 3 ini. Oh, penggabungan ya. Mumet, ruwet memang. Produknya ada dulu aja, kasih saya. Tak buatkan. BBG ada teori. minimalnya, Pak. Cerain semua developer kasih saya. Nanti jawaban kasihkan Mas Herdi, langsung gabung ke Asperunas Expo. Kasih. Tak buatkan program. Asperunas Expo. Tanda Beli bintangnya rumah. terlalu banyak nggak kali ya? Hah? Tanda bintangnya mungkin banyak ya. Apanya? Tanda bintang. Iya. Loh tidak ada ganda bintang, nggak ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Beli rumah, bayarnya 2 tahun lagi. Iya kan? Di blok. Benar, 2 tahun lagi. Benar? Bisa nempati, malah dapat untung 100 juta. Itu kan? Enak tuh. Pertanyaan saya, ada ketentuan nggak? Enggak. Orang beli itu harus bayar nggak, Pak? Iya. Nah, iya. Bayar itu kalau uangmu berpindah ke saya. Ya. Uangnya nggak berpindah, tunjukkan kamu punya uang di rekeningmu, cepret gitu kan. Ya nggak mau kalau dia nggak menunjukkan uangnya, hanya ngomong doang ya bahaya pihak pengembang kan. Pembayaran itu adalah kalau uangnya telah berpindah kan. Kalau uangnya belum berpindah, bayar nggak? Nggak. Ya tolong komitmennya terjadi no. Kan gitu nih. Uangnya kan dipindahkan di rekeningmu.
tunjukkan kamu punya uang no. Itu no. Ya, itu syarat pertama, harus punya uang di rekening kan gitu. Loh, Dan kalau memenuhi syarat angka. loh, pertanyaan kalau orang beli katanya berarti yang datang itu kan beli kan. Ya duit. Dia dengan kemampuan terbatas. Artinya dia nggak punya uang yang cukup dengan angka yang dijual. Ya makanya Dia jangan menggunakan kayak KPR. 500 juta. Mampunya berapa no? Ya nggak bisa. Lalu kemudian Oh, belum lagi developernya gitu kan. Apa Yang dia barangkali apa? belum, ya developernya umpamanya juga harus punya persyaratan tertentu kan. Punya apa? Ketentuan. Developer seperti apa yang bisa mengcover dengan ide ini gitu kan. Bukan semua developer bisa asal tak ajari. Itu nggak ada hubungannya developer, itu yang nyeting saya. Itu saya, itu tugas saya tuh. Pak, 2 tahun Nah. tuh ketentuan apa Pak? Yang mungkin dari Bapak aja atau ada? Mau 3 tahun juga nggak apa-apa. Oh, 3 3 tahun tahun. baru bayar juga boleh. Itu. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Ada hubungannya, hanya kata-kata itu aja ya. Loh, tapi semakin panjang, Iya. semakin potongannya tinggi. Karena didiskontokan panjang itu kan berbeda. Diskonto itu terima uangnya yang harusnya 2 tahun lagi dibayarkan, diterima sekarang. Kan penjual barang yang diterima 3 tahun dibayarkan sekarang kan dipotong toh. Sama kan konsumen harga tunai hanya dipotong 100 juta kan sama. Oh, itu saya kira tuh angel ini, Bang, ini nggak lazim, paham saya. Iya Bang. BPK itu ada limitnya nggak Pak? Ketentuan minimal di BSUT-nya berapa? Apanya? Supaya dapat BPK ada ketentuan minimal di BSUT berapa? Yo pasti Pak, nggak mungkin deposito 5 juta. Ya bisa saja 5 juta. Tapi Bukan kan nanti 5 juta. pasti kan, tapi rumah kan nggak mungkin 5 juta. Bukan, nggak ngomong 5 juta tadi. Maksudnya minimal berapa deposito tersimpan supaya dapat BPK tadi Pak? Persentasinya berapa persen? Nggak ada hubungannya. Perasaan mana? Jadi deposito 500, 1 M itu bisa gitu Pak. Ya bisa aja. Mau 5 juta aja bisa. 1 juta aja bisa. Ya ini memang belum utuh nih penjelasannya Pak Bambang. Apa? Belum utuh, masih cemplak-cemplok lah. Nah, ya, kalau ini kan memang ini kelasnya kelas S3 Pak. Kalau nggak menguasai instrumen perbankan, bingung ini. Paham saya. Sekarang Bang Jaya ini bingung nih. Karena Bang Jaya itu modelnya beli rumah kepada saya, syariah, nyicil langsung 3 tahun, kan gitu kan? Ya. Kan modelnya gitu kan? Ya, Ya. itu tingkat TK, Pak. Biasa, normal tuh. Halo? Iya, ya lanjut. Ayo kan? Saya tanya nih. Bang Jaya, ya kan? Ya. Di depan saya punya uang nih, ya kan? Ada surat berharga, ya kan? Ya. Nilainya berapa? Rumahnya Bang Jaya 150 juta, ya sudah. Ini Bang Jaya, di tabungan saya ya, nanti Bang Jaya hanya boleh ngambil 3 tahun lagi, tapi rumahmu tak pakai gitu. Gitu kan? Iya, ya. Berarti orang itu, Bang Jaya mau terimanya kan 3 tahun lagi kan? Iya. Padahal Bang Jaya mau terimanya sekarang kan? Iya. Maka saya tanya, Bang Jaya, Pak Junedi boleh? Boleh nggak? Rumahmu tak diskon bukan 150 juta, tapi tak diskon menjadi 130 juta. 120 juta, boleh nggak? Tak bayar tunai sekarang. Bang Jaya? Ya ini masih loadingnya agak lama ini loadingnya. Loh, Bang Jaya sekarang juga lakukan gitu kan? Belum ada rumahnya tuh dijualnya, harga promo 120 juta kan? Sama kan? Yang bersyariah-syariah gitu. Sama kan? Iya, iya. Ah iya, sekarang Bang Jaya, karena harganya cash tunai, tak bayar 120, bukan 150, boleh nggak? Ya rumahnya mesti ada berarti kan? Jangan mikir fisik dulu. Iya, iya. Sekarang malah Bang Jaya nggak ada fisiknya sudah dijual. Tunai. Nggak ada gambar, baru gambar malahan itu kan biasanya orang-orang gitu.
Itu kan saya nggak mau ngajari kayak itu. Nggak mau. Dosa itu. Ya kurang pas lah. Berarti Mau ya ngajari yang gitu. kalau mau dicairkan pihak banknya juga presel dulu Pak ya rumah sakitnya Pak ya. Tak ulangi lagi, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Fisik itu nggak ada hubungannya. Ya Nggak, maksudnya gini, ini kelas eh, S3 ini. kan yang garasi Bang J bukan- ini tak jelasin dulu. Bang J. Bang J Ya, ya. ya. Bang J mau jual rumah 150 juta. Itu kan? Ini rumahnya inden atau udah ready? Riti. Oh, Indian apa ready, Bang? Udah, manut. Pengennya apa? Inden. Dan 150 juta. Ya weh. Gitu kan? Tetapi Ya. ada yang mau bayar tunai sekarang nih, Bang J. 120 juta. Mau nggak, Bang J? Oh, mau. Mau kan? Ya. Mau kan? Oke. Maka, ya kan? Ya. Maka, Pak, saya kan bayar 1 juta nih. Benar ya? Kan 120 juta kan? Betul. Wes. Maka Bang J kan pengen anu nih. Harganya itu kan, ya sudah. Tetap Pak, harga normalnya kan 150. Ya. Konsumen tetap belinya adalah 120, 50. Benar? Ya, ya. Konsumen tetap bayarnya 120, 50. Tetapi dibayarkan 2 tahun lagi, gitu kan? Setelah jadi. Maka uang rencana, uang masuk 120 dijual ke Pak Junedi. Pak Junedi menguangkan bayar Bang J ini tunai 120. Pak Junedi akan menerima 150 2 tahun lagi.